Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah, kembali lagi kita dalam lagi on air. Nah, alhamdulillah pembahasan kita tentang wanita. Sepertinya ini membutuhkan SKS dan yang cukup panjang gitu kan, dan Panjang. waktu yang cukup panjang. Bayangin aja Bang Biri, Iya. soal fikih itu bukunya sekarang segini gitu Heeh. kan. Ya. Tapi khusus wanita, fikih wanita tebelnya segini juga gitu. Betul. Nah, ini ada Bang, penelpon nih, kita ada. sapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana Ibu? Mama Rani Ustaz di Tanjung. Mama Rani, Masya Allah Mama Ya. Rani. Pembahasan kita ini cukup unik sekali ya. Iya. Silakan Mama Rani. Cuman kalau agak main atau enggak, saya ketinggalan Ustaz. Saya ingin tanya juga. Oke, Udah lah, silakan. Mama, Mama Rani. silakan. Gini Ustaz, pertanyaan titipan sih sebenarnya. Hmm. Nah, apa benar Ustaz, kalau si istri tidak mau melayani suami di malam hari, malaikat itu akan melaknat si istri sampai esok pagi. Hmm. Tapi bagaimana posisinya jika si suami itu meminta dilayani di siang hari? Apakah tetap dilaknat gitu Ustaz? Iya. Malaikat. Bagaimana juga dengan posisinya jika suami tidak mau melayani istri, Ustaz? Ya. Baik, sebaliknya Apakah malaikat itu tetap juga akan melaknat, Ustaz? Oke, betul. Melaknat si suami gitu, Ustaz, maksudnya. Ya. Nah, kita aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini waktu mahasiswa kita pernah bahas ini bersama Ustadz Afiris Kiryoko. Semangat kali masalah bahas Itu ini, Bang Biri. jadi tema ilkok kalimatnya waktu itu. Iya. Jadi saya semangat mendengarnya. Tahun 2013 atau 2014. Begitu Lupa ya? saya. Lanjut Pak Ustadz. Bahas gitu semangat antum. Yang benar ya, ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan hal demikian ya. Apabila seorang laki-laki ingin mendatangi istrinya, kemudian istrinya mengabaikan atau tidak memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari, ya kan. Dalam hal ini memang tentu perlu kita jelaskan ya kepada pasangan suami istri, memang kedua pihak ini harus memang sama-sama saling mengerti, ya kan. Artinya sama-sama saling memahami kondisi kedua belah pihak kan. Iya, begitu. betul. Dan memang ini menunjukkan betapa hadis ini menunjukkan istri memang berkewajiban untuk melayani suami. Iya. Bahkan ketika hal tersebut tidak bisa terpenuhi, salah satu pihak boleh mengajukan cerai begitu kan. Kalau hal tersebut tidak bisa tersampaikan kan begitu. Bisa jadi karena salah satu ada penyakit dan seterusnya, hal tersebut boleh salah satunya meminta untuk cerai. Ini menunjukkan saking pentingnya hal tersebut. Ya, karena Oke. salah satu tujuan menikah untuk hal itu kan begitu. Bagaimana dia memiliki keturunan kalau tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Nah, dalam hal ini tentu ketika seorang istri menolak suami untuk melakukan hubungan di siang hari, ya tentu juga sama halnya sebenarnya seperti di malam hari. Kenapa Rasulullah menyebutkan di malam hari? Karena memang kebanyakan ya kebiasaannya suami istri melakukan hubungan suami istri pada malam hari ya. Siang-siang hari itu jarang mungkin kan. Jadi ini hukumnya ghalib, kebanyakan ya kebiasaannya laki-laki meminta untuk berhubungan suami istri itu pada malam hari ya. Tetap ketika seorang istri ya tidak memenuhi hak suaminya sementara dia sanggup ya kan begitu, sementara dia bisa, maka tetap termasuk di antara orang yang Rasulullah SAW katakan tercela begitu, dilaknat oleh malaikat ya. Kemudian sebaliknya juga ya, bagaimana kondisi ketika istri meminta tapi suami tidak memenuhi ya. Para suami juga perlu kita sampaikan, wanita juga memiliki hak atas suami. Iya, kan betul. begitu. Nafkah itu kan kita sering dengar ada nafkah secara lahir dan nafkah secara batin ya. Jadi makanya juga ketika suami-suami yang pergi jauh ya kan sampai berbulan-bulan ya, dengan alasan merantau atau mencari nafkah ya, bahkan para ulama membatasi waktunya ya, maksimal itu selama 6 bulan. Artinya ketika 6 bulan tersebut tidak juga kembali bahkan tidak ada kabar, seorang istri boleh menggugat untuk cerai ya, khulu kan begitu. Dan ini juga pernah terjadi di masa Umar bin Khattab ya kan, ketika pasukannya diberangkatkan ya tidak kembali selama 6 bulan. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkeliling ya kan, melihat satu rumah yang ada seorang wanita mensyairkan sebuah syair yang menunjukkan bahwa dia sedang rindu terhadap suaminya. Maka ketika itu
Umar bin Khattab bertanya kepada Hafsah, berapa lama kalian tahan begitu untuk Mm-mm. ditinggal suami? Artinya tidak berhubungan suami istri. Maka mereka menjawab kurang lebih 4 sampai 6 6 bulan. bulan. Maka Umar bin Khattab ketika itu memulangkan pasukannya tidak lebih dari 6 bulan. Kalau diberangkatkan nggak boleh lebih dari situ, balik dulu, kasih nafkah batin untuk Iya. istri. Ini menunjukkan apa? Artinya seorang istri juga punya hak atas suami. Suami juga punya kewajiban untuk memberikan hak tersebut kepada istri. Apabila dia tidak memberikan haknya, maka dia berdosa. Karena wajib itu apabila tidak dilakukan, apabila ditinggalkan, maka dia akan mendapatkan dosa. Maka wallahu alam bisawab, apakah sama hukumnya dilaknat malaikat atau tidak? Tapi yang jelas, ketika seorang suami tidak memenuhi haknya, dia jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya, Ustaz. Kita angkat kembali telepon berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa di mana? Dengan Aisyah di Serang Medang, Ustaz. Aisyah. Silakan Aisyah. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang ini, Ustaz. Ini ada sahabat itu yang menceritakan kepada saya rumah tangganya, kan, Ustaz. Dia sudah berumur, Ustaz. Dia selama 45 tahun berumah tangga, namun sang suami tadi ini, Ustaz, tidak begitu peduli sama dia gitu, Ustaz. Tapi ketika sang istri minta cerai, sang suami tadi tidak mau menceraikannya, Ustaz, karena katanya sayang, nanti dia akan berubah gitu sikapnya gitu, Ustaz. Dia dijalani lagi, Ustaz. Seterusnya terus berjalan begitu, perlakuan suaminya tadi tetap sama dan istrinya tetap minta talak gitu kan, Ustaz. Tapi suaminya mengatakan sama, saya akan berubah. Namun sampai 45 tahun ini tidak ada kunjung perubahan, jadi sang istri mau minta cerai gitu, Ustaz. Nah, itu apakah benar ataukah sang suami tadi telah menjolimi istri gitu, Ustaz? Oke. Tolong penjelasannya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini pertanyaan yang cukup banyak ini terjadi di masyarakat ya, Ustaz. Ya. Baik, fenomena ya atau prahara yang sering terjadi di rumah tangga. Jadi Islam sebenarnya sudah mengatur banyak hal ya terkait dengan keluarga, ya. Dan salah satu jalan yang memang kita tahu ya, sesuatu yang dibenci tapi halal atau boleh dilakukan, yaitu cerai, kan begitu. Tapi tentu dengan memperhatikan jalur-jalur atau koridor dalam syariat ya. Kalaupun cerai ya tentu dengan cara yang baik begitu. Nah, dalam kondisi seperti yang disampaikan oleh penanya tadi ya, seorang istri memang tidak punya hak cerai, tapi dia punya hak khulu, meminta untuk diceraikan. Ini bisa diangkat ke pengadilan. Kan begitu. Jadi kalau di negara kita di Indonesia, kalau memang kita punya alasan yang kuat ya, terutama uzur-uzur syar'i untuk meminta cerai, kita bisa mengajukan cerai tersebut ke pengadilan agama ya, kalau kita di negara Indonesia ini. Iya, betul. Dan dalam kondisi seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi ya, tentu sang suami ketika tidak memenuhi hak istri atau bahkan menzoliminya, tentu jelas ini dia akan mendapatkan dosa yang besar, kan begitu. Atau bahkan kalau dia menyia-nyiakannya ya, maka jalan terbaiknya adalah tentu melalui mediasi seharusnya ya, melalui keluarga ya, dipanggil keluarga, kemudian keluarga lah nanti yang akan menyelesaikan urusan rumah tangga mereka. Apakah dilanjutkan dengan cara yang damai atau dengan perjanjian ya. Kalau tadi seperti yang disampaikan oleh penanya, silang lelaki berjanji untuk berbuat baik ya, ternyata tidak baik, berjanji lagi untuk berbuat baik, dan seterusnya seperti itu. Kalau memang sudah tidak tidak bisa dilanjutkan, maka jalan utamanya adalah dengan berpisah, tentu dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Iya, betul. Dan di sinilah musuh-musuh Islam, terutama di beberapa golongan itu menyerang Islam karena Islam itu bermudah-mudahan cerai. Padahal itulah solusi ya. Terakhir ya kan. Iya, betul. Karena kalau misalnya kejadiannya seperti ini, si wanita dizolimi, ini kan termasuk hak wanita, Pak Ustadz ya. Benar. Dia hidup dengan orang yang menzoliminya gitu. Padahal nggak ada hubungan darah sama sekali kan. Iya. Maka di sini hak dia untuk merdeka istilahnya. Benar. Iya, karena nggak mau berubah ini. Ini jangan seperti itu, Mat. Ya enggak lah, ada aja. Mengayomi. Ternyata. Saya itu mengayomi wanita. Tadi kan 4 ruang kan di dalam hati laki-laki, kata saya. Ada ibu, anak, istri. Oke, Mas.
Heeh. Selanjutnya sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kami ajak Anda kembali di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Oke. Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk nih, Ustaz. Kita bacain, Ustaz ya. Mm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tapi mengapa ya sekarang itu banyak suami-suami yang kasar dan kejam? Hmm. Sepertinya apa yang dikhawatirkan Rasulullah itu terjadi nih, Ustadz. Nah, lalu apa yang harus kami lakukan nih, Ustadz, sebagai istri yang disakiti itu, Ustadz? Baik. Oke, betul. Ya, yang pertama yang kita wasiatkan kepada para suami ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka itu para istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya sesuai kebiasaan. Kalau Anda memberikan nafkah, ya, berikanlah nafkah yang sesuai dengan kondisi saat itu, ya. Pakaian yang layak, makanan yang layak, ya, tempat tinggal yang layak, dan berikan hak-hak lainnya begitu sesuai dengan kondisi gitu. Kalau kita mampunya pakaian sederhana, ya berikan pakaian sederhana begitu. Nah, tadi seperti kondisi yang disampaikan oleh penanya, ya, dan ini memang banyak terjadi, ya. Suami sering melalaikannya, ya. Dia tidak tahu bahwasanya suami itu merupakan pemimpin, ya, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya, ya. Suami itu dianggap sebagai mas'ul, ya, rois, ya, Iya, atau betul. ra'i, ya, pemimpin. Maka pemimpin nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bebannya berat begitu, bukan main-main, ya. Makanya seorang suami harus benar-benar mempelajari hak-hak yang harus dia sampaikan kepada seorang wanita, atau kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan terhadap seorang wanita. Nah, bagi seorang wanita tadi tentu apabila terus dia bersabar, ya, tentu jelas sekali dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apalagi, ya, seorang istri yang mampu membawa seorang suami untuk bisa hijrah, kan begitu. Iya. Dari yang selama ini ternyata dia berada dalam maksiat, atau bahkan dari dari kekufuran bisa masuk ke dalam agama Islam, maka tentu seorang wanita ini memiliki andil yang besar dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tadi kalau dalam al-zalim, ya, kalau ternyata kezolimannya sudah melampaui batas, ya, Iya, betul. maka seorang seorang istri tadi seperti yang kita sampaikan berhak, ya, meminta agar diceraikan, atau kita katakan dalam syariat itu khulu', ya, meminta pisah atau minta cerai, ya. Maka dalam hal ini memang ada keutamaan bagi seorang wanita tersebut yang bisa bersabar, gitu kan. Apalagi dengan kesabarannya itu bisa menjadi pintu hidayah bagi seorang suami tersebut. Karena banyak, ya, kita lihat kisah-kisah, ya, seorang suami yang awalnya memang kasar, ya kan, kejam begitu, tapi ternyata lama kelamaan terbuka hatinya dan dia berubah menjadi orang yang soleh, kemudian berubah menjadi orang yang lembut dan sebagainya. Oke, Masya Allah. Kayak film-film Ini sinetron karena itu, ya. memang kalau misalnya kalau berumah tangga itu seorang laki-laki itu tentu tidak seperti yang ada di drama Korea gitu kan. Ataupun si wanita dalam film-film India kan. Ya iyalah, orang film itu cuma 1 jam, kita hidupnya 24 jam sehari. Kita angkat telepon dulu, Bang Piring. Oke, Ada betul. siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Ibu Dian dari Bandung. Bu Dian di Bandung. Silakan, Ibu, Silakan, pertanyaannya, Bu Ibu. Dian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dian dari Bandung. Iya, silakan, Bu. Iya. Mau tanya, Pak Ustadz, gimana nasib anak-anak di luar, nikahnya sah tapi tidak didaftar di negara. Ya. Jika bapaknya meninggal, apa dia anak-anaknya mendapat waris, Pak Ustadz? Iya, tadi anaknya Jawabannya ditunggu. Assalamualaikum. Mungkin Bu Dian, Bu. sedikit Bu Dian, bisa tadi dijelaskan? nikahnya sah, cuma tidak tercatat, begitu saja, Ibu. Nikahnya sah, hanya saja tidak tercatat, begitu, Bu, ya? Iya, Oke, terputus, terima Bang kasih. Piring. Terima kasih banyak Ibu Dian. Mungkin maksud Bu Dian seperti itu, Pak Ustadz. Iya. Nikah sah tetapi tidak didaftarkan di KUA gitu. Bahasanya nikah kampung-kampung, kan begitu. Iya, kampung. betul. Dulu kan masih banyak, Pak Ustadz. Baik. Kalau sekarang alhamdulillah udah banyak nikah kota gitu udah. Enggak. Nikah kampung. Administrasinya udah lengkap Baik. sekarang. Oh, iya. Dalam kondisi seperti ini, ya, kalau pernikahannya terjadi sesuai dengan hukum fikih atau hukum syariat Islam, ya,
dalam nikah itu kan misalnya ada istri, ada akad, ijab dan qabul ya, dinikahkan oleh wali, kemudian ada 2 saksi, kemudian sah, terjadilah akad ijab dan qabul, maka nikah tersebut sah ya. Walaupun tidak terdaftar di pemerintahan kan begitu, karena Iya, di betul. pemerintahan ini adalah sebagai administrasi, dan ini perlu juga kita sampaikan kepada kita kaum muslimin, memang perlu ya Perlu. mendaftarkan hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi saat ini kan eh, pernikahan itu yang harus terdaftar karena nanti berimbas kepada anak-anak ya kan, Betul. untuk sekolah susah dan seterusnya susah ya, mengurus akte susah dan lain sebagainya, maka nikahlah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ya. Nah, tadi kalau kita katakan nikahnya sah, maka anaknya juga sah ya. Maka urusan administrasi ini hanyalah sebagai pelengkap begitu. Bahkan ya, ijab qabul saja, pernikahan ini perkara yang sebenarnya gampang sekali terjadi begitu. Yang Rasulullah katakan hazluhun najidun wajiduhun najidun, candanya atau senda guraunya dianggap serius, seriusnya dianggap serius, yaitu nikah. Salah satunya adalah nikah ya. Misalnya antum nih apa nih teman katakan saya nikahkan adik saya ke kamu begitu, kemudian dia mengatakan saya terima begitu, maka dalam hal ini ketika dia memang sebagai kakaknya atau abangnya ya kandung, maka sah pernikahan tersebut, bisa terjadi begitu. Jadi jangan main-main dengan akad nikah walaupun tidak terdaftar di KUA ya. Baik, dalam hal ini tentu anaknya sah ya. Ketika ayahnya meninggal, maka dia berhak terhadap warisan gitu kan. Apabila ada harta yang tertinggal, dia berhak mendapatkan warisan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Tapi hendaknya dicatat. Walaupun udah bertahun-tahun masih bisa diurus Pak Ustadz. Insya Allah bisa. Ya gampang kok. Insya Allah. Yang penting mau. Oke. Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, insya Allah nanti akan kita bahas kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini. Namun kita jeda terlebih dahulu. Sebelum itu kami ajak nanti Anda di 061 7944282. Ya, atau bisa melalui SMS di 085271153456. Ya, kami akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.